Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala karunia. Hanya di dalam Dia keselamatan kita terjamin sampai selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Introitus pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis. Hari ini kita bersama-sama tidak terasa sudah merayakan kenaikan juru selamat kita ke surga. Saya percaya setiap kita memiliki pengharapan bahwa Dia naik ke surga karena Dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu mari kita bersama-sama pagi hari ini bersukacita mengucap syukur sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama di badai topan dunia. Katakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam, baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari nyatakan kembali pujian ini dengan sungguh, katakan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi katakan, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Dialah tempat perlindungan kita yang teguh. Dia Yesus yang menyatakan kuasanya. Dia sudah mati, Dia hidup, dan Dia bangkit. Dia naik ke surga selama-lamanya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau meningkatkan iman percaya kita terus kepada Tuhan. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama tetap menyala-nyala. Mari kita merendahkan diri kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di hari Kamis ini Tuhan, kami bersyukur masih boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memperingati bagaimana Engkau naik ke surga Tuhan. Karya penebusan-Mu telah selesai di kayu salib Tuhan. Engkau pergi untuk menyediakan tempat. Dan dikatakan ketika tempat itu sudah siap, maka Engkau siap untuk menjemput kembali gereja-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, siapkan terus setiap kami.
Kuduskan dan sucikan hati kami. Layakan kami Tuhan. Ampunilah terus segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat baik sadar maupun tidak sadar dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dilimpahkan bagi gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita mengakui iman percaya kita bersama-sama dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja-Mu yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita percaya Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi Roh Kudus-Nya dicurahkan untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menyertai setiap kita gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan kembali, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari katakan kembali pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus
jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadirat, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya firman ini tidak hanya kami dengar, lebih dari semuanya, Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada saat ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya banyak hal yang sudah kita rasakan bagaimana Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Kebenaran firman Tuhan itu adalah mempersiapkan menjadi orang-orang yang menang. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Izinkan saya membacakan untuk kita semua. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Melalui peristiwa ini kembali kita diingatkan bagaimana keteladanan Yesus ketika dia ada di bumi ini. Yesus melayani dan melayani. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota tanpa mengenal lelah. Bahkan tantangan dan rintangan seringkali dihadapi, penolakan pun terjadi.
tetapi dia tetap setia untuk melayani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan sampai klimaksnya di mana Yesus harus menghadapi jalan salib, di mana dia melayani kita dengan kematiannya untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia mati di kayu salib, tetapi dia tidak mati untuk selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa kemenangan itu ada pada Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa besar yang mana kita percaya, seperti tema kita hari ini, diberkati untuk melayaninya. Ketika Yesus melayani di dunia ini, dia melayani dengan apa yang ada padanya, dengan apa yang dimilikinya, di mana Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Kerinduannya adalah semua orang bertobat dan tidak ada satupun yang binasa. Karena dia adalah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kemana-mana dia pergi melayani, memberitakan jalan kebenaran. Supaya hubungan antara manusia dengan Bapanya dapat dipulihkan menjadi hubungan yang indah. Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Yesus, tentunya ada berkat yang dapat kita terima. Baiklah, kita bersama-sama melihat berkat pertama yang kita terima. Dari ayatnya yang ke-50 bacaan kita hari ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Hal pertama berkat dari peristiwa kenaikan Yesus adalah bahwa melayani kita melayani dia itu karena inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan dalam memberkati kita supaya kita masuk di dalam pelayanan. Kita menjadi partner kerjanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa ayat ini saya tekankan pada frasa di mana lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Yesus membawa murid-muridnya keluar kota. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kalau kita terlibat di dalam pelayanan, itu karena inisiatif Allah sendiri yang telah memberikan berkatnya kepada kita. Jadi tidak ada alasan kalau kita melayani itu karena kita mereka-rekakan, karena itu pribadi, karena alasan pribadi, atau alasan kelompok, atau alasan gereja. Tidak. Tetapi kalau kita terlibat di dalam pelayanan, itu karena inisiatif Allah sendiri yang sudah memberkati kita. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, seperti halnya kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk melayani itu datangnya dari Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat amanat agung. Dalam Matius 28, kalau kita baca dari ayat 18 sampai ayat ke-20. Itu juga inisiatif dari Allah sendiri. Saya akan bacakan ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inisiatif ini ada dari Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau sekarang kita melayani, ketika kita berbicara tentang pelayanan, tentunya wawasan kita harus terbuka, harus luas. Tidak hanya kita melayani di dalam gedung gereja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau kita di marketplace, mau kita sebagai ibu rumah tangga, mau kita sebagai seorang siswa, seorang pelajar, seorang mahasiswa, sebagai apapun juga kita melayani Dia. Dan tentunya di dalam melayani Dia, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat pertama dari peristiwa kenaikan Yesus, bahwa pelayanan kita itu Tuhan yang berinisiatif lebih dulu untuk memberkati. Hal kedua dari peristiwa kenaikan Yesus pada ayat yang ke-51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya akan menekankan pada kata Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal kedua yang menjadi berkat dari peristiwa ini adalah menumbuhkan kerelaan kita. Menumbuhkan kerelaan kita. Kenapa dikatakan menumbuhkan kerelaan kita? Pada frasa pertama, sepertinya Yesus meninggalkan begitu saja murid-muridnya. Dia naik ke sorga. Setelah memberkati, kesannya berpisah. Ya. Perpisahan itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Tetapi kembali diingatkan kalau kita menilik kepada Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Ayat yang ketiga. Injil Yohanes menulis di sana bahwa dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada janjinya ketika Dia mau naik ke surga. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha bijaksana, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab. Bahkan masih di Injil Yohanes pasalnya yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi hal kedua adalah menumbuhkan kerelaan. Kerelaan dalam kita melayani. Sekalipun saat itu Yesus secara fisik harus naik ke surga, berpisah dengan murid-muridnya, tetapi berkat yang diberikan, murid-murid harus rela melayani. Karena apa? Janjinya Dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menyertai selama-lamanya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Itu adalah janjinya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang berinisiatif memberkati. Biarlah kita menumbuhkan kerelaan di dalam hati kita, di dalam kita melayani apapun dan siapapun kita. Hal ketiga, berkat ketiga yang kita dapatkan dari peristiwa kenaikan Yesus adalah mendatangkan syukur dan sukacita. Kita baca bersama-sama pada ayatnya yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepergian Yesus ke surga meninggalkan sukacita yang luar biasa kepada murid-muridnya. Mereka sujud menyembah kepadanya, mengingat pesan Yesus bahwa kepergiannya akan menyediakan tempat bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dan kepergian Yesus tidak hanya pergi tanpa bertanggung jawab, tapi Dia mengirimkan seorang penolong yang tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya, tapi menyertai kita. Inilah yang akhirnya meninggalkan sukacita yang luar biasa pada para murid. Ini berkat ketiga. Berkat yang keempat, apa yang didapatkan dengan peristiwa kenaikan Yesus. Ayat
yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat keempat yang kita dapatkan adalah mendapatkan ketekunan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mendatangkan ketekunan memang seperti bertolak belakang. Ketika Yesus harus menghadapi jalan salib dan Yesus disalibkan, semua murid-murid Yesus terpecah belah, mereka berpisah. Mereka tercerai-berai, bahkan Petrus dan Yohanes kembali kepada profesinya semula sebagai nelayan, kembali menangkap ikan. Mereka berduka, guru yang diikutinya kemana-mana selama ini ditangkap dan harus menghadapi aniaya, harus mengalami kematian. Mereka seperti berputus asa. Tetapi peristiwa kenaikannya adalah mendatangkan ketekunan. Mendatangkan ketekunan yang terus-menerus dan memuliakan Allah. Kecenderungan mereka adalah bertekun dan memuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa kemenangan yang besar. Peristiwa sukacita yang luar biasa. Memberikan pengharapan baru kepada murid-muridnya. Bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Kematian tidak berkuasa atasnya. Kematian tidak menguasai kehidupannya. Terbukti ketika dia bangkit, dia masih menemui murid-muridnya. Ada 2 orang muridnya berjalan menuju Emmaus. Demikian juga ketika mereka berkumpul dalam ruang yang tertutup, di situ Yesus hadir. Menunjukkan bahwa benar aku hidup, aku ada, dan akulah Tuhan. Oleh karena itu, setelah Yesus naik ke surga, mereka semakin bertekun dan semakin rindu memuliakan Tuhan. Apakah implementasi buat kehidupan kita? Saudara-saudara kekasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat situasi saat ini. Mulai minggu sengsara Yesus sampai pada saat ini. Tuhan izinkan kita beribadah dari rumah masing-masing. Disinilah kita kembali diingatkan panggilan akan pelayanan kita. Mungkin kita sudah hafal dengan amanat agung Tuhan Yesus dari Injil Matius 28 yang tadi sudah saya singgung. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini mungkin kita sudah hafal. Tetapi ingat saudara-saudara kekasih Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa ini adalah satu proses pembelajaran buat kita semua. Di mana janji Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ada 4 segmen. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yerusalem adalah di mana ada bait Allah di situ. Kalau kita berbicara dengan peristiwa kita saat ini, dengan peristiwa COVID-19 ini, kita kembali diingatkan. Yerusalem itu tidak usah jauh-jauh, tidak ada di gereja Tuhan. Bukan juga harus di Israel di mana ada di sana yang kita kenal dengan Yerusalem di bumi ini. Ya, tetapi
Di manakah Yerusalem yang sesungguhnya? Ada di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita terdekat, orang-orang yang dekat dengan kita, rumah tangga kita masing-masing. Itulah Yerusalem. Sesuai dengan tema kita hari ini. Diberkati untuk melayani. Siapa dulu? Gak perlu kita jauh-jauh dulu. Yerusalem di mana? Ada di tengah-tengah keluarga kita. Yudea kalau kita lihat dari peta, itu tidak jauh dari Yerusalem. Dan mereka secara keyakinan mereka masih sama dengan Yerusalem. Itu siapakah? Itu adalah orang-orang seiman. Teman-teman kita seiman. Mungkin saat ini kita tidak bisa bersama-sama bertemu, beribadah, bertemu dan saling sapa secara langsung. Tetapi melalui media sosial, kita bisa saling berkomunikasi. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberkati melalui kata-kata firman Tuhan, kata-kata yang menguatkan kepada saudara-saudara seiman. Demikian juga Samaria. Di manakah Samaria? Samaria lebih jauh lagi. Memang tidak terlalu jauh, tetapi secara keyakinan Samaria ini sudah berbeda keyakinan dengan orang-orang Yudea dan juga orang-orang Yerusalem. Dalam situasi seperti ini, diberkati untuk memberkati. Mungkin kita ada di lingkungan sekitar kita, yang mungkin kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan, kita tolong. Bahkan mungkin orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana kita untuk melakukan pelayanan kita? Demikian juga kalau kita melihat ujung-ujung bumi. Sampai kemana? Di mana ujung-ujung bumi itu tidak bisa kita definisikan. Karena apa? Di mana ada makhluk ciptaan Tuhan, disitulah ujung bumi. Jadi kita bisa menyebarkan kebaikan, melayani. Baik itu mungkin melalui doa-doa kita. Kalau gereja ini beberapa sudah melakukan aksi peduli kasih dalam situasi COVID-19 ini. Kita sedang melakukan amanat Yesus Kristus sendiri. Bahwa ada Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa peristiwa kenaikan Yesus ini memberikan berkat yang luar biasa buat kita semuanya. Pertanyaan buat kita semua, bagaimana? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita diberkati oleh Tuhan dengan segala sesuatu? Berkat tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Hal kedua, bagaimana kita terus rela untuk melayani Dia? Pertanyaan ketiga, bagaimana terus kita bersyukur dan senantiasa bersukacita, dan bagaimana kita terus bertekun dan rindu memuliakan Tuhan. Biarlah pada peristiwa kenaikan Yesus kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amanat agung yang Tuhan sudah berikan bukan hanya merupakan lip service, bukan hanya merupakan kata-kata yang sudah kita hafal isinya. Tetapi disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan kuasa bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kembali kami diingatkan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati dengan banyak hal. Sehingga Engkau memanggil kami untuk kami masuk di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Biarlah ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami mau kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Amin. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Selamatkan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, itulah Tuhan, itulah kerinduanku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Bersyukur kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Allah terus mengalir atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangirta Laut sampai Kepulauan Timur. Bahkan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang terjadi saat ini, di mana bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, secara khusus untuk Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami bawa beliau ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, marifat dan kemampuan untuk terus membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan. Memberikan kebijaksanaan yang sesuai dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga untuk seluruh departemen-departemen yang ada. Kiranya Tuhan sendiri yang terus mempersatukan hati, memiliki satu hubungan yang indah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dipakai. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bersatu hati dari pemerintahan pusat sampai dengan ke daerah atas perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan para tim medis yang ada di garda depan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, berikan penghiburan kepada setiap tim medis yang menangani COVID-19 ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini sedang melakukan ibadah di rumah-rumah. Kami percaya hadirat-Mu ada di setiap rumah anak-anak-Mu, yang mana pujian terus dinaikkan di setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Perlindungan sempurna ada setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan-pedesaan, bahkan para perintis-perintis yang pada saat ini juga terdampak oleh situasi COVID-19. Kami bawa mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang sakit, mari Tuhan lawat.
Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati yang sedang dalam pergumulan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mari Tuhan Kau memberkati pekerjaan mereka masing-masing dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh menjadi terang-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang pada saat ini juga masih sekolah, yang juga sekolah dari rumah. Berikan mereka juga sukacita. Berikan mereka kegairahan sekalipun mereka harus sekolah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk situasi perekonomian yang ada di bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa kami. Engkau Allah sendiri yang sanggup melakukannya ya Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak seru doa kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengenal kami lebih daripada kenal diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau satukan doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, Roh Kudus turun. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dengan ini ibadah telah selesai. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GKO IJP ini. Silakan dapat mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di penghujung YouTube acara hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.